Shalom, biarlah damai sejahtera beserta kita. Amin. Video kali ini saya akan membahas tentang resume untuk materi perkuliahan agama Kristen. Ada pepatah bilang begini, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya Gilalti Malesi. Tapi, sebelum kita masuk dalam pembahasan, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Oke, jadi materi pertama yang akan saya bahas sekarang yaitu hakikat dan tanggung jawab manusia. Tanggung jawab manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan itu harusnya manusia itu hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan tanggung jawab manusia sebagai ciptaan Tuhan yaitu dia harus bertanggung jawab untuk menjaga apa yang telah dititipkan Tuhan kepada dia atau kepada kita sebagai manusia. Seperti kita harus menjaga tumbuh-tumbuhan, kita harus menjaga hewan-hewan, kita harus memelihara tumbuhan dan hewan tersebut agar tidak punah gara-gara perbuatan kita sendiri. Jawab manusia untuk menjaga apa yang telah dititipkan Tuhan kepada kita pun sudah ada tertulis di Alkitab pada Kejadian 1 ayat 28. Oke, sekarang kita masuk dalam materi kedua. Nah, materi yang kedua itu berbicara tentang Allah dalam kekristenan. Dalam kekristenan ada 3 konsep Allah Tritunggal. Oke, yang dimaksud dengan konsep Allah Tritunggal yaitu 1. Allah sebagai pencipta, yang kedua Allah sebagai penyelamat, dan yang ketiga Allah sebagai pembaharu. Nah, konsep ini biasanya disalahartikan oleh orang-orang yang menganut kepercayaan lain. Maksudnya orang-orang yang tidak memeluk agama Kristen. Jadi mereka berpikir orang Kristen itu menyembah 3 Allah. Seperti tadi yang saya bilang, Allah pencipta, Allah penyelamat, dan Allah pembaharu. Oke, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Allah Tritunggal tadi itu. Saya akan memakai ilustrasi seperti sampo yang 2 in 1. Nah, kenapa sampai saya memakai ilustrasi ini? Karena ya sama seperti konsep Allah Tritunggal ini. Mereka satu unit, Allah pencipta, Allah penyelamat, dan Allah pembaharu. Cuman beda fungsi. Sama seperti sampo 2 in 1 ini. Ada yang fungsinya untuk kondisioner, ada yang fungsinya untuk sampo. Seperti itu. Sekarang kita masuk dalam materi yang ketiga, yaitu perspektif Kristiani mengenai moral. Banyak orang yang berpikir kalau etika sama moral itu sama, karena sama-sama berkelakuan baik. Moral dalam bahasa Latin berarti mores. Nah, mores ini punya pengertian yaitu berkelakuan baik, punya perlakuan yang baik, maksudnya perlakuan manusia yang baik gitu, yang dipandang orang baik. Nah, itu arti dari mores. Hubungan moral Kristen dan Alkitab yaitu moral Kristen biasanya atau harus berdasarkan kepada Alkitab. Seperti ini. Jika ada orang yang mencuri barang orang lain, nah, orang yang mencuri itu akan berkelakuan buruk atau bermoral buruk. Tapi jika seseorang membantu orang lain sedang kesusahan, orang yang membantu itu yang akan mendapat predikat bermoral baik karena perlakuan yang dia lakukan kepada orang yang kesusahan itu sangat terpuji dan sangat baik. Seperti itu.
tadi adalah sisi positif dari iptek. Sekarang sisi negatif dari iptek. Sisi negatif dari iptek yaitu karena banyak orang akan berfokus kepada ilmu pengetahuan saja dan akan melupakan Allah. Jadi orang-orang akan melupakan Allah dan hanya akan beriman kepada ilmu pengetahuan saja, karena banyak penemuan-penemuan atau banyak alat-alat yang bisa dianggap mustahil tapi sekarang telah dihasilkan oleh para ilmuwan-ilmuwan. Tuhan telah memberikan kita akal dan pikiran sehingga kita mampu menciptakan alat-alat atau penemuan-penemuan yang mempermudah hidup kita. Nah, harusnya lewat alat-alat tersebut nama Tuhan harusnya dimuliakan. Bukan kita menggantikan posisi Tuhan dengan alat-alat itu. Jadi kita tidak akan beriman lagi, kita tidak berpengharapan lagi kepada Tuhan, tapi kita berpengharapan kepada alat-alat yang tadi kita telah temukan, alat-alat yang akan mempermudah hidup kita. Seperti itu. Baik, sekarang kita akan masuk dalam materi yang kelima, yaitu perspektif iman Kristiani mengenai masyarakat yang majemuk yang berkeadaban. Berbicara tentang perspektif iman Kristiani mengenai masyarakat majemuk yang berkeadaban, yaitu cuma satu, kita harus mempunyai rasa toleransi yang tinggi antar sesama, agar tercipta lingkungan yang baik, yang damai, yang tenang, tidak memicu konflik antar sesama gitu. Ada juga alasan lain, yaitu fanatik kepada agama masing-masing. Nah, karena saking fanatiknya kepada agama masing-masing, jadi kita akan seperti memaksa kepada orang lain supaya mempercayai agama kita. Nah, kalau kita sudah fanatik kepada sesuatu, kita akan menganggap apapun yang lain dari apa yang kita percayai itu akan salah di mata kita. Biar orang lain memandang itu benar, banyak orang memandang itu benar, tapi di mata kita itu akan salah. Wah, kita sudah sampai di materi yang ke-6, yaitu perspektif iman Kristiani mengenai politik. Kita sebagai orang Kristen yang puji Tuhan terpilih dalam kursi pemerintahan atau menjadi wakil daerah, harusnya kita menjadi wakil-wakilnya Tuhan, yaitu untuk mencerminkan sifat-sifatnya Tuhan agar orang lain dapat melihat Tuhan dalam kita. Kita juga harus berupaya untuk mendatangkan shalom Allah dimanapun kita berada. Nah, kita juga tidak boleh menyembunyikan kebenaran atau memutarbalikkan fakta demi uang atau kepuasan pribadi. Materi yang ke-7 adalah perspektif iman Kristiani mengenai hukum. Perspektif iman Kristiani mengenai hukum yang kita ketahui yaitu Allah itu adil. Sekalipun Dia sayang kepada kita, tapi Dia juga harus menjadi hakim yang adil dalam mengadili segala dosa-dosa yang telah kita lakukan nanti pada hari penghakiman. Wah, tak terasa ya, kita telah sampai pada materi yang terakhir, yaitu kerukunan antar umat beragama. Kerukunan hidup itu adalah situasi di mana kedamaian, kebahagiaan, dan ketentraman menjadi satu. Dan di dalam kerukunan hidup itu tidak ada konflik dan tidak ada pertikaian. Untuk mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama, kita harus menghormati pemeluk agama lain. Kita juga tidak boleh memaksakan agama dan kepercayaan kita kepada orang lain. Ada baiknya untuk selalu membuat kegiatan yang melibatkan antar sesama, seperti kegiatan kerja bakti,
yang akan mempererat tali silaturahmi antar umat beragama tersebut. Oke, itulah video saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini kepada teman-teman kalian. Semoga bermanfaat.